Kita ke kasus hukum, Saudara Direktur Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri diperiksa Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Taufik diperiksa sebagai tersangka atas dugaan penipuan atau fraud proyek fiktif senilai 2,4 triliun rupiah. Penyidik Dirtipi Deksus Bareskrim Polri memeriksa Direktur PT Dana Syariah Indonesia atau PT DSI Taufik Al-Jufri. Dia diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan proyek fiktif yang mencapai 2,4 triliun rupiah. Melalui kuasa hukumnya, Taufik bersedia mengembalikan dana para lender sebesar 100% sesuai dengan hitungan kerugian korban. Pak Taufik, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender. Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya Pak ya. Dari sisi saya? Dari sisi beliau. Bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10M tadi kalau saya nggak salah Pak, 10M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk itikat baik beliau. Sebelumnya puluhan personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia. Penggeledahan dilakukan setelah adanya laporan dugaan penipuan dan pencucian uang 2,4 triliun rupiah berdasarkan temuan OJK. Modus yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia adalah dengan menggunakan dana para nasabah sebanyak 15.000 orang untuk sejumlah proyek fiktif. Melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, baik itu merupakan barang bukti elektronik maupun dokumen maupun surat terkaitan dengan pencatatan laporan palsu gitu ya, pencatatan laporan palsu pada pembukuan ataupun laporan keuangan yang dibuat oleh PT DSI terkait dengan penyaluran dana masyarakat dalam ini lender yang diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI, MY selaku mantan Direktur dan pemegang saham PT DSI, serta Direktur Utama PT Mediva Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari, serta ARL, Komisaris dan pemegang saham PT DSI. Prasetyo dan Bonggawangga, Kompas TV, Jakarta. Dirut PT DSI tersangka penipuan minta maaf, sepakat ganti rugi 100%. 9 Februari tahun 2026. Penggeledahan penyidik Subdit kedua Perbankan di TP Deksus Bareskrim Polri di kantor Dana Syariah Indonesia. Foto Dok Istimewa. Penyidik di TP Deksus Bareskrim Polri memeriksa Taufik Al-Jufri, tersangka dugaan penipuan lender PT Dana Syariah Indonesia DSI. Pada Senin 9/2, ia merupakan Direktur Utama PT DSI. Usai pemeriksaan, Taufik melalui pengacaranya, Prias Madani, menyampaikan permintaan maafnya kepada para lender yang merasa dirugikan dalam kasus ini kepada para lender. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, atas nama Pak Taufik dan keluarga, kami memohon maaf lahir dan batin. Tidak. Sebenarnya, kita berupaya untuk, dalam kutip, sesuai dengan yang disangkakan kepada kita, yaitu menipu, menggelapkan, ujar Prias usai pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri Jakarta. Ia mengatakan, secara prinsip, Taufik bersedia mengganti kerugian yang dialami para lender 100%. Usai penggeledahan oleh Subdit kedua Perbankan, Dita TP Deksus Bareskrim Polri di kantor Dana Syariah Indonesia. Foto Dok Istimewa. Secara prinsip, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender. Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya Pak ya? Tanya Prias kepada Taufik yang berdiri di sampingnya. Dari sisi saya, ya, jawab Taufik. Bahkan,
tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10 miliar rupiah. Tadi, kalau saya nggak salah, Pak, 10 miliar rupiah. Atau kurang lebih segitu. Jadi, itu bagian dari bentuk iktikad baik beliau. Jelasnya, 3 tersangka. Bareskrim menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan atau fraud di PT Dana Syariah Indonesia DS. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menggelar perkara penggeledahan penyidik subdit kedua perbankan di Tipideksus Bareskrim Polri di kantor Dana Syariah Indonesia. 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ta, selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI. Kemudian, mantan Direktur PT DSI yang juga tercatat sebagai pemegang saham PT DSI, serta menjabat sebagai Direktur Utama PT Mediva Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. 1 tersangka lain adalah Arel, selaku komisaris dan pemegang saham PT DSI. Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana yang menjerat PT DSI. Perusahaan fintech tersebut diduga mengalami gagal bayar terhadap para lender atau pemberi dana yang seharusnya menerima imbal hasil. Dalam pengusutan awal, penyidik menduga dana para lender justru disalurkan ke proyek-proyek yang diduga fiktif dengan memanfaatkan data borrower lama. Penggeledahan penyidik subdit kedua perbankan di Tipideksus Bareskrim Polri di kantor Dana Syariah Indonesia. Salah satunya adalah dengan modus penggunaan proyek fiktif dengan menggunakan data atau informasi borrower existing. Kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, kepada wartawan di kantor DSI, Jakarta Selatan, Jumat 23/1. Ade menekankan dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana tersebut atas penyaluran pendanaan dari para borrower atau para korbannya ini yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya dengan modus penggunaan proyek fiktif yang menggunakan data ataupun informasi dari borrower existing. Kata lanjutnya, adapun borrower existing yang dimaksud merupakan peminjam lama yang masih terikat perjanjian aktif dan disebut rutin membayar angsuran. Kompazurdo.com, kuasa hukum ungkap alasan Dana Syariah Indonesia mengalami gagal bayar Kompas.com. 9 Februari tahun 2026, jam 16:13 WIB. Jakarta, Kompas.com, kuasa hukum Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia DSI, Taufik Al-Jufri Prismadani, mengungkapkan alasan terjadinya gagal bayar yang dialami perusahaan tersebut. Menurut dia, permasalahan utama PT DSI disebabkan oleh kesenjangan likuiditas yang berlangsung secara terus-menerus. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com. Likuiditas adalah kemampuan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Misalnya membayar utang. Hal itu disampaikan Pris usai mendampingi Taufik menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Tipideksus Bareskrim Polri, Jakarta, Senin 9 Februari tahun 2026. Aktivitas napi di Nusa Kambangan ada yang bertani, beternak, dan bikin es krim. Prabowo akan siapkan 1,2 rupiah triliun per tahun buat bayar utang wush, artikel Kompas.id. Jadi kalau ditanya kenapa kemudian bisa terjadi proses gagal bayar, itu salah satu di antaranya itu bahwa proses berjalannya. DSI itu mengalami gap likuiditas ya, Pak ya? Gap likuiditas yang terus itu terjadi. Kata Pris ditemui di gedung Bareskrim Jakarta, Senin. Pris menjelaskan, dalam kondisi tersebut, Taufik sebagai salah satu pendiri PT DSI berupaya melakukan berbagai langkah penyelamatan secara ekonomis agar perusahaan tetap mampu memberikan imbal hasil kepada para
lender alias pemberi kredit. Powered by VidCrunch. Beliau Taufik, sebagai bagian dari salah satu pendiri, mencoba untuk melakukan penyelamatan-penyelamatan. Secara ekonomis, ujarnya, tapi memang dalam kondisi tertentu. Beliau juga tidak bisa memungkiri. Ada beberapa hal yang coba untuk dicari. Solusinya, sambung dia, Ripris mengatakan pemeriksaan terhadap Taufik pada hari ini masih berada pada tahap awal dan belum menyentuh materi pokok perkara. Meski demikian, ia menegaskan kliennya bersikap kooperatif dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Sebagai bentuk tanggung jawab, Taufik disebut bersedia memenuhi kewajibannya kepada para lender. Perlu saya sampaikan kepada teman media bahwa secara prinsip, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender. Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100%, jelasnya. Minta maaf ke para lender. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para lender atas permasalahan yang terjadi. Terkait dugaan penggelapan dan penipuan, Pris menegaskan bahwa tidak ada aliran dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi Taufik. Menurut dia, seluruh aliran dana dapat ditelusuri melalui rekening koran